Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-215. Setelah selingan sebelumnya, alun-alun di langit berangsur-angsur menjadi hidup. Karakter utama sepertinya tiba-tiba berubah. Mayoritas perhatian orang-orang telah meninggalkan kuali obat di depan Xiaoyan dan Modi, dan sedang mendiskusikan konfrontasi antara empat kaisar setengah bela diri bintang 8. CKTSK, empat kaisar setengah bela diri bintang 8. Benar-benar hebat. Barisan kuat sebenarnya ada di kota liar kuno pada saat yang sama. Benar-benar menakutkan. Sayang sekali, saya tidak sempat melihat kemunculan kaisar setengah bela diri bintang 8 yang secara pribadi mengambil tindakan. Kekuatan seperti itu pasti akan mengejutkan dunia. Yan Bing yang tadi itu seharusnya adalah tetua Yan Bing dari Istana Awan Laut. Kan? Siapa lagi kalau bukan dia di seluruh wilayah selatan? Selain dia, siapa lagi yang berani menggunakan nama Yan Bing? CK. Aku tidak pernah membayangkan bahwa bahkan ahli seperti itu akan muncul untuk Modi. Penatua Yan Bing pernah secara pribadi menyegel sebuah kaisar setengah bela diri bintang 9 di dalam es. Dalam sekejap, fokus kerumunan tertuju pada Penatua Yan Bing. Tetua dari Istana Awan Laut ini cukup terkenal di wilayah selatan. Saat ini, banyak orang yang membual tentang berbagai pencapaian Penatua Yan Bing, seolah-olah itu semua dilakukan olehnya. Di kursi juri, Guli merasakan gelombang depresi di hatinya saat dia mendengarkan kerumunan berisik di sekitarnya. Merasa tidak berdaya, dia hanya bisa memusatkan seluruh perhatiannya pada dua kuali obat di alun-alun. Saat ini, Xiaoyan dan Modi sama-sama memulai dari awal. Mereka melemparkan ratusan bahan obat ke dalam kuali obat di hadapan mereka, dan berusaha sekuat tenaga untuk memurnikan bahan obat di dalam kuali. Dalam proses pemurnian kedua ini, Xiaoyan tidak diragukan lagi jauh lebih cepat daripada Modi. Ketika bahan obat Xiaoyan hampir sepenuhnya dimurnikan, kuali Modi hanya memurnikan kurang dari setengah bahan obatnya. Hal ini menyebabkan Modi merasa sangat cemas di dalam hatinya. Waktu perlahan berlalu. Setelah 1 malam berlalu, hampir sebulan telah berlalu sejak mereka berdua mulai memurnikan pil. Bahan obat dalam kuali keduanya secara bertahap mencapai tahap di mana sudah waktunya untuk menggabungkan pil. Penyempurnaan pil kesengsaraan kaisar pada akhirnya jauh lebih sulit. Beberapa penyempurnaan dan penggabungan selama periode waktu ini hampir menyebabkan bahan obat dalam kuali Xiaoyan menjadi sia-sia demi keamanan. Xiaoyan juga memperlambat kecepatan penyempurnaan dan penggabungannya. Pada titik ini, bahkan dengan kekuatan jiwa Xiaoyan, setelah menggunakannya untuk jangka waktu yang lama, konsumsi Xiaoyan sangat besar. Ini juga salah satu alasan mengapa Xiaoyan tidak punya pilihan selain memperlambat. Bahkan Xiaoyan merasa sulit untuk mempertahankan konsentrasi tingkat tinggi dalam jangka waktu yang lama. Belum lagi langkah paling krusial, Core Fusion, belum dimulai. Dia harus membuat rencana untuk masa depan. Di sisi lain, Modi telah mengonsumsi beberapa pil jiwa darah berturut-turut di bawah tatapan marah Guli. Akhirnya, tiba waktunya ramuan obat dalam kualinya menyatu. Modi sekali lagi menghadapi masalah terbesar. Meskipun kekuatan spiritualnya hampir tidak didukung oleh pil jiwa darah, mengendalikan api membutuhkan lebih dari sekedar kekuatan spiritual. Kelelahan dokinya juga berada pada tingkat yang sangat menakutkan. Pada saat ini, Modi sudah dengan jelas merasakan bahwa doki dalam pusaran di dalam tubuhnya agak tidak mampu bertahan. Modi dengan paksa menenangkan dirinya saat dia menggunakan seluruh kekuatannya. Kekuatan untuk mengendalikan pil obat yang sudah mulai menyatu. Sebuah tekad muncul dalam hatinya. Apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan tempat juara di kompetisi ini. Modi tidak ragu-ragu. Dia terus menuangkan sedikit doki yang tersisa di tubuhnya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendukung peleburan pil obat di dalam kuali. Xiaoyan juga bersiap untuk memadukan pasta obat setelah memisahkan dan menggabungkannya. Saat ini, Xiaoyan jauh lebih stabil daripada Xiaoyan. Meskipun kekuatan spiritualnya lebih rendah daripada Modi, dia memiliki keunggulan dalam kekuatan api surgawinya, ditambah akumulasi doki itu sudah cukup untuk mendukung Xiaoyan sampai akhir. Di kursi juri, Guli dan Cilin juga mengerutkan kening. Dari kelihatannya situasinya, Xiaoyan memang lebih unggul. Meski kecepatan fusinya sedikit lebih lambat, dia memiliki keunggulan dalam hal daya tahan. Di sisi lain, mata Modi merah padam dan wajahnya pucat. Sepertinya dia akan gagal memadukan pil tersebut karena doki yang tidak mencukupi setiap saat. Namun, berdasarkan pemahaman Guli dan Cilin terhadap Modi,
Mereka tahu bahwa dia pasti tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Daripada melihatnya gagal, lebih baik memulai dari awal. Setidaknya, dia masih punya peluang. Namun pada saat ini, dia telah sepenuhnya melepaskan doki di tubuhnya. Ini jelas bukan gaya Modi. Dia pasti punya rencana lain. Pada saat ini, situasi di arena tidak sesederhana yang terlihat. Waktu perlahan berlalu. Semua orang di arena tanpa sadar mulai berbisik satu sama lain ketika mereka melihat penampilan lemah Modi. Dari kelihatannya, Modi pasti akan kalah. Hihi. Dari kelihatannya, doki milik orang tua Modi ini sudah habis. Pil obat dalam kuali obatnya belum terbentuk dan dia sudah berada di ambang kehancuran. Kekuatan bintang 3,5 kaisar bela diri terlalu berlebihan. Lihatlah senior Yan Xiao. Dia juga seorang kaisar setengah bela diri bintang 3 dan juga telah membuka kualinya untuk kedua kalinya. Hingga saat ini, senior Yan Xiao masih memiliki penampilan yang acuh tak acuh. Namun, lelaki tua ini sudah dalam kondisi seperti itu. Mereka yang belum mengetahuinya pasti mengira dia tidak sarapan sebelum berangkat. Hahaha, warna kulit Mou berganti-ganti antara hijau dan putih saat dia mendengarkan suara-suara mengejek yang dikirimkan dari sekelilingnya. Dia mengatupkan giginya karena kebencian dan melemparkan pikiran-pikiran ini ke pikirannya. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada pengendalian pil obat di kuali obatnya. Segera, pil embrio tingkat kaisar lainnya akan lahir. Di pihak Xiaoyan, proses fusi terakhir di kuali 1000 binatang juga perlahan berkembang di bawah kekuatan penuh Xiaoyan. Gelombang energi secara bertahap bergabung bersama di bawah tekanan api surgawi di dalam kuali obat. Penindasan mutlak terhadap kekuatan spiritual memungkinkan ramuan obat ini sepenuhnya stabil pada titik keseimbangan. Hasil dari ini adalah konsumsi kekuatan spiritual Xiaoyan secara ekstrim. Beberapa saat kemudian, aroma aneh yang sama tiba-tiba keluar dari alun-alun yang kosong. Aroma ini menyebabkan pikiran semua orang terguncang saat ini. Bahkan aura beberapa pembudidaya yang berada di ambang terobosan, yang tidak berfluktuasi, mulai berdenyut pada saat ini. Seolah-olah mereka akan membuat terobosan. Adapun kaisar setengah bela diri di alun-alun. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan saat ini. Bukankah ini Demi menyaksikan momen ini secara pribadi? Aroma aneh ini adalah aroma pil. Ini adalah pil wangian. Pil obat Modi telah berubah menjadi pil embrio tingkat kaisar. Ini adalah pil embrio tingkat kaisar. Pil embrio tingkat kaisar telah lahir. Setelah pil embrio terbentuk, pil terbentuk tidak akan jauh lagi. Suasana di alun-alun segera memanas ketika mereka mendengar bahwa pil embrio telah lahir. Selama pil embrio terbentuk, itu berarti mereka akan dapat secara pribadi menyaksikan obat tingkat kaisar yang legendaris. Pil, seorang kaisar pil obat tingkat. Keberadaan misterius macam apa itu? Hari ini, para ahli biasa ini akhirnya memiliki kesempatan untuk melihat penampilan aslinya. Namun, setelah pil embrio tingkat kaisar terbentuk, doki di dalam tubuh Modi juga terbentuk benar-benar habis. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar pil embrio tingkat kaisar ini akan mengalami kesulitan untuk terbentuk. Sial, itu harus terjadi pada saat seperti itu. Sepertinya aku hanya bisa membayar harganya dulu. Yan Xiao, di masa depan, aku yang dulu pasti akan menemukanmu dan membuatmu membayar 10.000 kali lipat untuk semua yang telah kamu lakukan untukku. Modi dengan kasar menggigit ujung lidahnya setelah suaranya terdengar. Segera, beberapa tetes darah esensi merah cerah terbang keluar dan langsung memasuki kuali obat di depan Modi. Bab ke-216. Dengan tambahan beberapa tetes darah esensi setengah kaisar, api hitam di dalam kuali obat segera membubung dengan ganas. Setelah kekuatan spiritual Modi sangat habis, situasi di dalam kuali obat juga telah sepenuhnya stabil. Pada saat ini, Modi sudah sangat lemah. Wajah tua kecoklatannya sepucat selembar kertas. Tidak ada bekas darah di kulit dan tulangnya. Sepasang mata tua berwarna merah tua menonjol keluar dari rongganya, menyebabkan seseorang merasa sangat ketakutan sekilas. Guli, yang duduk di kursi juri, memasang ekspresi muram saat dia melihat kedua orang di bawah. Hatinya dipenuhi kekhawatiran. Cilin, yang duduk di samping Guli, juga mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Modi di bawah. Ketika dia merasakan energi obat di dalam kuali obat menjadi semakin padat dan padat, Cilin merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Lagi pula, sebelum pil obat dalam kuali obat Xiaoyan berhasil dibentuk menjadi pil embrio, situasinya akan menguntungkan Modi. Tarik pil obat tingkat kaisar terlalu menakutkan. Sekarang pil tingkat kaisar Modi telah terbentuk. Tinggal selangkah lagi untuk menjadi pil obat tingkat kaisar yang sebenarnya. Selama Modi bisa dengan kuat menahan rintangan ini,
Pil embrio tingkat kaisar di dalam kuali obatnya pasti akan menjadi pil obat tingkat kaisar yang sebenarnya. Namun, ketika seseorang melihat ke arah Xiaoyan lagi, meskipun situasi di dalam kuali 1000 binatang di depannya tampak stabil, masih ada bahaya yang cukup besar di bawah stabilitas ini. Setelah ini, Xiaoyan perlu menekan sepenuhnya energi di dalam pasta obat selama proses penggabungan pil. Setelah itu, dia secara bertahap akan menggabungkan pasta obat tersebut. Proses ini tidak hanya membutuhkan kekuatan spiritual yang kuat dan doki yang melimpah, namun juga membutuhkan jangka waktu yang lebih lama. Dari sudut pandang Xiaoyan, ini bukan hanya satu atau dua ujian. Itu adalah pasta obat yang terbentuk dari penggabungan ratusan bahan obat. Proses menggabungkannya kembali akan menjadi lebih sulit. Jika berhasil, pil embrio akan muncul kembali dan akan sulit menentukan pemenangnya. Jika dia gagal, pil embrio akan hancur dan Modi akan muncul sebagai pemenang. Sementara asosiasi alkemisnya harus menyerah kepada orang lain. Kompetisi ini benar-benar pertaruhan besar. Pada saat ini, situasi yang dihadapi Xiaoyan mirip dengan prediksi Guli. Pil obat di dalam kuali obat masih menyatu dengan kecepatan yang sangat lambat. Selama proses ini, ia perlu menekan berbagai energi di dalam pil obat hingga titik keseimbangan tertentu. Adapun berapa lama dia harus menekannya, itu sepenuhnya tergantung pada kecepatan peleburan pil obat. Harus dikatakan bahwa proses ini benar-benar lama. Mengaktifkan semua indera di dalam tubuhnya hingga puncaknya dalam jangka waktu yang lama menyebabkan kelelahan tubuh Xiaoyan mencapai tingkat yang sangat menakutkan saat ia terus menyempurnakan. Singkatnya, kelelahan Xiaoyan saat ini bahkan lebih mengerikan daripada kelelahan Mo. Pada saat ini, Modi ada di tubuh Modi. Mo, dan Mo. Pemuda itu juga telah mengamati perubahan di dalam tubuh Xiaoyan. Ketika dia melihat pil obat di dalam kuali Xiaoyan, dia menyadari bahwa keduanya benar-benar tidak proporsional. Bagi Xiaoyan, yang belum pernah memurnikan pil obat tingkat kaisar sebelumnya, agar berhasil memadatkan pil embrio tingkat kaisar, dia benar-benar telah menggunakan seluruh kekuatannya. Namun, dia tidak tahu apa hasilnya. Tuan muda, menurut Anda apa yang akan menjadi hasil dari kompetisi ini? Penatua Xuan menyipitkan mata lamanya saat dia melihat Xiaoyan di bawah. Kemudian, dia melirik kuali obat di depan Modi, sebelum dia menarik napas dalam-dalam dan mengirimkan suaranya kepada pemuda di sampingnya. Setelah mendengar ini, pemuda itu hanya bisa sedikit mengernyit. Sejujurnya, dia bukanlah seorang alkemis dan tidak memiliki pemahaman mendalam tentang alkimia. Oleh karena itu, dia tidak memahami situasi saat ini. Namun, dari situasi Xiaoyan saat ini, masih sangat sulit baginya untuk mengambil kesimpulan. Setelah beberapa lama, pemuda itu sedikit mengernyit saat dia dengan kasar menutup kipas giok di tangannya. Kipas giok putih di tangannya mengeluarkan suara mendesis. Selanjutnya, pemuda itu menggelengkan kepalanya dengan lembut sambil melengkungkan sudut mulutnya dan berkata, ini sungguh sulit untuk dikatakan. Sangat sulit untuk dikatakan. Modi memang sudah terkenal sejak lama dan bisa dianggap seorang tokoh tua. Saat ini, pil obat tingkat kaisar di kualinya pasti akan berhasil. Adapun Yan Xiao, meskipun dia adalah alkemis peringkat 2 yang baru dipromosikan, kekuatannya sangat luar biasa. Kekuatan spiritualnya tidak kalah dengan Modi. Kami benar-benar tidak bisa mengambil kesimpulan ketika kedua orang ini bertarung. Tidak perlu mengatakan apapun sampai akhir. Setelah mendengar ini, Penatua Xuan mengangkat alisnya dan tertawa pelan. Dia menoleh untuk melihat pemuda itu dan berkata sambil tersenyum, "Hahaha. Sudah lama sekali aku tidak mendengar tuan muda memuji seseorang dari generasi yang sama seperti ini. Mengingat karaktermu, tidak banyak orang-orang dari generasi yang sama di benua ini yang bisa membuatmu mengagumi mereka." Tatapannya beralih ke Xiaoyan di bawah sambil tertawa lagi. Sai, terkadang ada beberapa orang yang harus kamu menyerah. Yan Xiao sepertinya punya cukup banyak rahasia, hanya berdasarkan api surgawi di tubuhnya. Bagaimana menurut Penatua Xuan dia mendapatkannya? Ini, sudah cukup. Mari kita terus menonton dan menunggu dengan sabar. Misteri itu suatu hari nanti akan terungkap. Mungkin saat itu, kita tidak perlu mencari tahu dan dia akan memberitahu kita secara pribadi. Pemuda itu tidak berkata apa-apa lagi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia terus melihat ke arah Xiaoyan di bawah. Xuan tua juga menunduk setelah mengangguk sedikit lebih baik diam-diam terus menonton. Pil embrio tingkat D telah muncul. Sekarang, mereka tidak jauh dari akhir. Tanpa terasa, waktu berlalu sekali lagi di tengah hiruk-pikuk puluhan ribu orang yang berdiskusi pertemuan besar. Ini juga sudah sebulan sejak Xiaoyan meninggalkan suku spiritual Ginseng.
Selama bulan ini, pil obat di kuali Xiaoyan dan Modi secara bersamaan berubah menjadi pil embrio tingkat D. Ini adalah kabar baik bagi Xiaoyan. Lagi pula, selama ada yang pertama kali, akan ada yang kedua kalinya. Ini sudah menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk memurnikan pil obat tingkat D. Saat itu, dia telah menyebabkan semua ahli top di benua Doki menjadi tergila-gila pada satu pil embrio tingkat D. Sekarang, dalam sekejap mata, Xiaoyan, yang telah berubah menjadi ahli bandi, juga mampu memurnikan pil obat tingkat D. Ini benar-benar perubahan situasi. Kemunculan dua pil embrio di pil telah menarik perhatian semua orang yang hadir. Pada saat ini, mata semua orang menatap tajam ke arah kuali obat di depan Xiaoyan dan Modi. Mereka berharap dapat menyaksikan sendiri saat pil obat di Tier terbentuk. Pengaruh pil obat di Tier tidak bisa dikatakan kecil. Ketika waktu sekali lagi mengalir dengan tenang di hadapan semua orang. Pada saat tertentu, badai tiba-tiba bertiup di belahan dunia ini, dan langit tiba-tiba menjadi suram. Warna langit berangsur-angsur berubah. Suasana alun-alun yang kosong pun berangsur-angsur menjadi gila. Pada saat ini, mata semua orang terbelalak saat mereka menatap kuali obat di depan Modi dengan penuh perhatian. Ada pil obat berukuran hijau merah di dalam kuali. Itu berputar dalam sekelompok api hitam gelap. Pada saat ini, pil embrio di Tier ini akhirnya akan berubah menjadi pil obat di Tier yang sebenarnya. Kekuatan obat di dalamnya dengan cepat menggumpal. Permukaan pil obat yang awalnya tidak rata secara bertahap menjadi halus di bawah kehalusan nyala api. Setelah kekuatan obat benar-benar diaglomerasi, pil sumi tingkat D akan terbentuk. Namun, saat ini, langit dengan cepat berubah menjadi gelap. Kerumunan di langit melonjak dan membuka area luas di langit di atas mereka. Awan petir bergejolak di langit. Awan hitam pekat itu sangat dalam seperti ruang kosong yang tak ada habisnya. Gelombang gemuruh guntur terpancar dari dalam diri mereka, menyebabkan ekspresi sejumlah orang yang hadir berubah. Kemungkinan hanya satu serangan dari pil lightning yang menakutkan ini akan mampu membunuh seorang elit Doshang. Namun, pada saat ini, Modi, yang sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya, memperlihatkan senyuman kemenangan di wajahnya yang pucat ketika dia melihat perubahan di langit. Pil lightning, Yan Xiao, kamu pasti akan kalah. Bersambung ke bab selanjutnya.